Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ba'du, kepada anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang walaupun tidak bertatap langsung pada pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pertemuan kali ini. Yang akan kita bahas adalah dari bagian kerajinan untuk prakarya kelas 9. Dalam kerajinan bahan keras yang akan kita pelajari adalah mulai dari pengertian apa itu kerajinan bahan keras, kemudian bagaimana teknik pembuatannya, selanjutnya contoh hasil karyanya apa aja. Nah, setelah itu kalian bisa mencatat materinya dari awal hingga akhir. Nah, di ending akhir ini kalian bisa mengerjakan tugas. Kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian dari kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang tahap pembuatannya itu menggunakan bahan berupa benda yang bersifat keras. Nah, benda keras itu apa? Benda yang memiliki sifat keras, kuat, dan tidak mudah dibentuk dan dipejal. Nah, contoh-contohnya apa aja sih? Nah, kerajinan bahan keras itu yaitu seperti rotan, patung dari batu, figura, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian jenis-jenis kerajinan kita bagi menjadi dua. Ada kerajinan dari bahan alam, ada kerajinan dari bahan buatan. Sekarang kita uraikan pengertiannya. Kerajinan bahan keras yang alam ini apa sih? Suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku yang pembuatannya itu berasal dari alam atau mengalami pengolahan yang tidak mengakibatkan suatu wujud pada benda tersebut. Jadi benar-benar tidak ada campur tangan dari manusia, alam gitu. Kemudian kerajinan bahan keras buatan, kerajinan yang bahannya itu sudah mengalami pengolahan kembali, jadi sudah ada campur tangan manusia, itu namanya kerajinan bahan keras buatan. Kemudian kita masuk ke teknik pembuatannya. Yang pertama itu ada teknik cetak, teknik patri ya, kebanyakan bentuknya kaca tuh. Kemudian teknik grafir, teknik menganyam, teknik bubut, teknik las, teknik ukir, dan teknik etsa. Itu beberapa teknik dalam pembuatan. Selanjutnya tahapan pembuatannya. Ya, kita bagi menjadi 4. Itu yang pertama itu kita membuat rancangan. Kemudian ya menyiapkan alat dan bahan-bahannya pasti. Selanjutnya ya membuat benda sesuai rencana. Setelah itu ya kita selesaikan sesuai rencana.
Kemudian contoh kerajinan dari bahan keras itu apa sih? Jadi bahan keras yang alami itu contohnya ya kayu, bambu, tulang, batu, pasir, kerang, rotan. Dan yang sudah ada campur tangan manusia atau yang disebut dengan bahan keras buatan itu seperti kaca, besi, kawat, kaleng, timah, semen, logam. Jadi jelas perbedaannya yang bentuk bahan keras alami dan bahan keras buatan. Kemudian beberapa contoh hasil karyanya itu yang terbuat dari bahan keras itu seperti ya lemari rotan, patung yang dicetak, ya, kursi dari kayu jati, kalung dari kerang, bingkai foto, cincin emas, gong, angklung, uang logam, meja, dan lain masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian fungsi kerajinan itu apa? Fungsi kerajinan dibagi menjadi dua. Itu sebagai fungsi pakai. Jadi sebagai fungsi pakai aja. Yang kedua ini sebagai fungsi hias. Jadi cuma itu aja dua. Ketika ada sebuah kerajinan tangan, fungsinya cuma dua ya, sebagai fungsi pakai dan sebagai fungsi hias. Baik, setelah kalian lihat paparan materi dari awal, tiba saatnya kalian mencatat materi dari awal sampai akhir. Catat dengan baik, rapi. Nanti pekan depan kita akan adakan latihan. Oke, tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.